Halo guys, bertemu kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Ya, apa kabar teman-teman? Dan saya harap sehat dan profit tentunya sebagai trader ya. Baik, salam buat teman-teman yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Korea Selatan, Jerman, Rusia, Amerika, dan juga Timur Tengah ya. Kondisi pandemi di Indonesia mulai naik dan saya harap kita tetap jaga protokol kesehatan dan kalau tidak ada kepentingan bagus di rumah belajar trading. Saya pikir itu yang menarik ya. Baik, teman-teman, kembali hari ini kita akan membuat trading plan untuk gold buat minggu depan. Jadi kepada teman-teman yang pertama kali singgah di channel saya ini, teman-teman mau dapatkan video secara rutin bisa subscribe dan klik loncengnya dan silakan bertanya ya. Dan saya masih mau terus jelasin, saya sering melihat ada salah paham, misalnya teman-teman tanya saya masa teknikal diskusi Japri ya. Jadi teman-teman WA saya yang di deskripsi itu adalah untuk bicara kalau mau tanya menyangkut workshop. Jadi bukan menyangkut konsultasi teknik di sana ya. Konsultasi teknik kita jadikan komunitas di YouTube ini ya. Jadi itu hanya murni kita buat ini ya. Kalau teman-teman mau konsultasi masalah training kelas ya teman-teman ya. Jadi harap maklum dan mohon maaf ya. Jadi saya jadikan komunitas YouTube inilah buat kita diskusi, teman-teman tentu boleh tanya ya. Di sini bebas. Tentu pertanyaannya yang sopan akan kita respon dengan baik. Karena banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu malah nyinyir-nyinyiran di sini. Itu biasanya tidak akan saya respon dengan baik ya. Baik, teman-teman. Kembali kita melihat lagi ramai sekarang dunia pertradingan di mana yang judi dianggap selama ini ya, dianggap trading ini sekarang mulai terbongkar ya. Makanya sepandai-pandai tupai melompat akhir jatuh juga, waktu pepatah SD saya belajar kata-kata ini. Dan kemudian apalagi kita melihat ya, terutama yang namanya binomo, binary option ya. Saya dari dulu, terutama orang ikut-ikut kelas saya selalu anjurkan jangan main binomo atau main binary option atau sejenisnya, karena menurut saya itu adalah ya semi judi gitu loh ya kan, semi judi. Dan karena itu main tebak-tebakan begitu ya. Dan seringkali saya juga menemukan bahkan ada murid saya juga cerita kan, kadang-kadang kalau menguntungkan kita itu chartnya bisa tahu-tahu melambat begitu. Ya, kemudian saya juga dengar ada juga dari murid saya untungnya nggak bisa di WD gitu ya, di macam-macam lah alasannya. Jadi dengan sekarang terkuak begini ya, kita berharap ada pembelajaran terutama buat mereka yang selalu afiliator, terutama ya sekarang lagi mulai diincar gitu ya oleh aparat itu, karena yang selama ini mereka selalu terkesan apa ya, sok-sokan gitu ya, pamer-pamer kekayaan, crazy rich sana sini ya. Dan anehnya sekarang ya, semua ambil momen ini, para YouTuber termasuk ya, ada juga selama ini channel yang mengundang afiliatornya ngomong di channel bangga-bangga juga, dan apa ya, kemudian juga ngaku dia tidak anti, sekarang ikut membuli para afiliator. Aduh ya, mungkin mereka mau ini ya, mau ambil populer ya, momen kayak begini ya, sah-sah saja lah ya. Cuman ya kembali kepada hati nurani sendiri. Oke, teman-teman, itu sebabnya saya selalu katakan dalam channel saya ini terutama, bahwa tidak ada yang instan. Tidak mungkin ya, mau hukum alam, hukum Tuhan itu tidak ada. Kita tidur-tidur santai-santai ya, kayaknya bisa mendadak begitu ya. Selain itu bukan binary option, kemudian juga banyak robot-robot trading yang berjemaah itu apa, berjaring-jaring gitu ya. Sekarang juga mulai dihentikan oleh pemerintah gitu ya. Dan banyak nggak bisa WD, jadi kasihan korban-korban. Jadi itulah teman-teman, belajar. Jadi
Ya, saya senang dengan apa? Saya setuju dengan beberapa YouTuber mengatakan kita memang sedang dibodoh-bodohin ya, tapi ya janganlah kita jadi bodoh bodoh amat gitu loh kan, supaya nggak bisa terbodohin gitu loh kira-kira. Ya, oleh sebab itu kita belajar teman-teman. Saya selalu katakan uang kita yang paling aman adalah kita kelola sendiri dengan keterampilan, kita belajar dengan disiplin. Dan ingat, sebuah kehidupan pendapatan untuk keluarga kita harus lewat sebuah perjuangan. Kalau dalam dunia trading ya belajar, sediakan waktu, sediakan ya dana lebih bagus ya. Anda buat belajar untuk skill daripada Anda masuk ke investasi bodong ya, yang pada akhirnya jauh lebih besar dan menghancurkan hidup dan bahkan rumah tangga, bahkan ada yang menghilangkan nyawanya sendiri akibat stres ya, karena terjebak dalam dunia ini. Oke, teman-teman, kabar baiknya adalah waktu sudah tinggal dekat. Tanggal 26 Februari ini, hari Sabtu, saya akan membuat sebuah workshop spektakuler di Gading Serpong ya, offline. Jadi maksimum kita kondisi gini kita hanya bisa terima 10 orang saja. Jadi spektakuler untuk workshop emas sehari. Jadi apa yang saya ajarkan di brosur ini ya sudah saya tunjukin, bahwa pertama saya akan mengajarkan Anda bagaimana kita mulai pergerakan emas atau gold itu dari sisi fundamental. Berita-berita apa yang kita baca, kemudian kita akan melihat karakteristik emas sebagai instrumen safe haven itu seperti apa sih gitu loh. Apa sih yang melandasi dia bergerak. Kemudian tentu kita juga akan mempelajari teknikal bagaimana cara kita entry yang tepat gitu. Lalu kita akan mengajarkan Anda bagaimana sih mengelola dana agar tidak call margin. Kemudian kita akan mengajarkan Anda bagaimana cara hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan risk reward ya, ini sebenarnya masuk ke ya, money management. Kemudian saya juga akan mengajarkan Anda tentang bagaimana cara berpikir atau mindset di dalam trading gold tersebut ya, sehingga Anda aman. Kita pakai metode tidak memakai stop loss karena orang seringkali takut stop loss karena stop loss melulu katanya ya, mentalnya jadi kadang-kadang terganggu. Nah, kali ini saya akan mengajarkan Anda tanpa memakai metode stop loss, tetapi Anda tetap aman begitu ya, terutama khusus untuk trading gold. Oke teman-teman, segera daftarkan diri Anda sebelum tanggal 26 karena kita menerima peserta yang hanya terbatas pada 10 orang saja. Jangan sampai ketinggalan ya. Silahkan Anda WhatsApp dan Anda siapkan waktu Anda, karena saya tidak tahu apakah setelah ini saya masih ada bikin lagi ya, karena saya jarang bikin kayak begini ya, kecuali kita selama ini hanya 1-2 orang privat untuk price action, supply demand secara advance ya. Kalau yang ini saya akan mengajar Anda secara live ya, kemudian dan kita akan membuat analisa, langsung mengajarkan Anda membuat analisa dan dari dalam konsep supply demand juga. Oke ya, jadi jangan ketinggalan teman-teman. Segera daftarkan Anda dan sampai ketemu di tanggal 26 Februari. Kebetulan jatuhnya di hari Sabtu ya. Oke ya. Amankan seat Anda ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Gold. Kita lihat semalam gold fluktuatif sekali. Kita melihat karena ini ya, karena ada laporan rilis data tenaga kerja US Amerika Serikat. Ya. Kalau kita melihat di time frame kecilnya, kita kelihatan fluktuasi sekali, naik turun ya. Demikian juga emas kita melihat. Jadi kecenderungnya akhirnya lemah kembali. Apa ini DXY? DXY itu indeks dolar ya teman-teman. Dan akhirnya lemah kembali ya. Jadi kita akan melihat biasanya emas itu ada terbalik dari DXY ya, karena dia lawannya.
untuk kondisi normal. Oke, kita lihat emas sekarang teman-teman. Oke, ya kenapa bisa fluktuatif ya semalam begitu ya teman-teman, bagi lihat yang ini nih ya. Semalam tuh ya turun terus naik ya. Nah, jadi banyak orang bisa terjebak di sini. Oke, karena rilis data tenaga kerja Amerika semalam, jadi dari segi tenaga kerja penerimaan yang industri maupun yang kerja jam-jaman, penggajian jam-jaman itu sebenarnya naik ya. Malah melebihi harapan pasar investor. Namun secara global di Amerika itu terjadi kenaikan pengangguran ya. Kalau penerimaan karyawan industri itu melonjak tinggi, tapi sayang ya tidak diikutin secara keseluruhan, ternyata peningkatan pengangguran secara menyeluruh di Amerika malah naik gitu ya. Dan kemudian tentu kita lihat emas ini waktu rilis data itu turun, sempat turun ya. Wah, kemudian dia naik kembali, tidak bertahan lama. Kenapa bisa demikian? Karena sepertinya kondisi dunia mulai menghangat, di mana kita lihat antara Rusia dan Amerika, dalam hal ini mewakili NATO, yang mulai gara-gara Rusia mempersiapkan tentara di perbatasan berdekatan dengan Ukraina, sehingga Amerika mengkhawatirkan dia akan invasi ke atau menyerang Ukraina, dan NATO ini akan membackup Ukraina. Nah, ini mulai ya. Nah, dengan demikian para investor lebih cenderung mengamankan diri, lari ke safe haven. Dan di dalam kelas itu nanti kita akan ajarkan hal ini teman-teman ya. Oke, kita melihat sekarang apa yang kita bisa lakukan dalam minggu depan ya. Kita melihat range pergerakan minggu depan. Apa yang bisa kita lakukan ya. Oke, kita lihat pergerakan range minggu depan ya. Kemudian oke ya teman-teman ya, ini yang selalu saya ditanya time frame apa? Ini saya lihat nih ya, time frame dari ke H4 nih teman-teman ya. Oke. Seperti saya katakan, kita akan membuat analisa yang kita nggak peduli dia mau naik mau turun, yang penting dia bergerak ya. Oke. Teman-teman, saya akan memulai buy. Kalau nanti Senin teman-teman ya, kalau kita melihat kalau Senin nanti misalnya ini saya mulai rapiin dulu ya. Oke. Ya. Pertama, kalau nanti Senin kita lihat ternyata emas ini tembus di sini, maka kita akan boleh buy, tunggu dia mental balik di sini ya. Kita akan melakukan buy di sini. $18.10 ya, 332. Kemudian tentu kita batasi risiko. Saya selalu ingatkan bahwa pasar itu bukan milik nenek kita ya.
Jadi tidak ada yang tahu pasti pasar itu pergerakannya ke arah mana sebetulnya. Oke, oleh sebab itu kita selalu batasi risiko dalam rencana trading kita. Kita batasin dengan stop loss. 1805.132. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada sautannya, oh nggak jelas ya. Aja kalau lihat handphone, di handphone mungkin nggak jelas ya. Oleh sebab itu kalau mau serius trading jangan pakai handphone teman-teman. Harus pakai komputer. Biar jelas. Kalau mau main-main ya tentu silakan gitu ya. Kemudian kita buat target 1. Kita buat target 2. Oke. Jikalau Senin dia tidak tembus ke atas tapi dia mulai menurun, kita akan ambil alternatif buy kedua di sini. Kita menunggu dia di sini. 1787.640. Kita batasin XL. Kita akan membuat TP1 di sini. Dan kita membuat TP2 di tempat entry tadi ya, di sini. Oke. Kalau ternyata misalnya karena fluktuasi rasanya agak sulit ya, dia agak turun ke bawah, apalagi kalau nanti politik global mulai memanas. Nah, tapi kita antisipasi saja, nggak apa-apa ya. Karena kita lihat dolar masih menurun, mana tahu nanti mendadak dolarnya naik karena laporan tenaga kerja kemarin bagus. Nah, dia bisa ini. Kita akan menunggu buy terakhir di sini. Kita batasin stop loss. Di bawah stop lossnya itu memang agak lebar ya. Kemudian kita akan membuat TP1 di sini. Nah, TP2 di sini. Oke. Selanjutnya, sekarang kita akan mengambil peluang sell juga. Teman-teman, kalau besok dia tembus, misalnya dia tembus ini, sebenarnya sini bisa membuat sell tapi agak riskan ya, karena ini dia sudah tembus ekor sebelumnya ya. Kalau besok dia tembus, kita boleh ambil peluang sell di sini. Sell. Kita batasin stop loss. XL. Kemudian kita buat TP.
TP2 di sini ya. Oke, teman-teman, saya selalu ingatkan bahwa saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk menawarkan investasi ya. Apalagi investasi menjadi fixed income, karena saya justru anti yang gitu-gitu ya. Jadi channel saya ini adalah murni memberikan edukasi secara gratis. Jadi kalau ada orang yang memakai nama saya untuk alasan apapun yang menawarkan ini, teman-teman yang percaya itu udah pasti penipu gitu. Karena saya tidak percaya yang fixed income begitu di dunia trading ya. Konsisten bukan berarti fixed income ya. Kalau kita fixed income berarti kita tahu benar pasar itu, oke? Dan fixed income itu kebanyakan ditawarkannya itu pada akhirnya jadi scam gitu ya. Dan banyak orang jadi korban sekarang. Oke, kemudian kalau ternyata minggu depan dia bisa tembus ke sini, maka kita boleh menjaga sell di sini ya. Sell, kita batasin stop loss. TP1. TP2. Oke. Oke, kita mengantisipasi dalam skala. Bagaimana jika kalau dia bisa tembus kita punya stop loss buy di sini? Kalau dia tembus bawah, maka kita bisa ubah ini menjadi sell. Tapi dengan catatan yang buy sudah stop loss ya, teman-teman jangan bingung sendiri. Kita berharap dia support become resistant ya, kita sell. Oke, kita batasin stop loss. TP1. Kita buang. TP2 di sini. Oke, teman-teman, ini adalah trading plan untuk minggu depan dan semoga kita beruntung tentunya. Oke, berora et labora artinya berdoa dan bekerja tentunya. Berdoa dan belajar. Jadi jangan ongkang-ongkang kaki menunggu sinyal tetangga, itu sangat berbahaya. Baik ya, jangan lupa amankan seat Anda untuk tanggal 26 Februari nanti. Sampai ketemu. Salam profit buat Anda semua.